Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della dengan NIM D1B1 296 Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang farmasi, sejarah farmasi, pendidikan farmasi, dan pelayanan farmasi, obat dan resep obat. Yang pertama yaitu apa itu farmasi? Farmasi adalah salah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat untuk suatu penyakit. Selain itu, farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi pasien. Orang yang ahli dalam bidang farmasi disebut apoteker. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi, penggunaan obat dan penyediaan informasi obat. Kemudian, sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata permakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippokrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan orang tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decretus Siles. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti racikan dan penyediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, di antaranya layanan klinik, evaluasi efikasi, dan keamanan penggunaan obat dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata farma. Farma merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Adapun tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama, Paracelsus, yang kedua Hippokrates, yang ketiga Claudius Galen, yang keempat Ibnu Sina, yang kelima Johann Jacob, dan yang keenam Rudolf Buchem.
Perkembangan ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayahnya Asia lainnya. Mulanya ilmu pengobatan dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi yang pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Setelah itu, mulailah era baru itu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Kemudian, peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini banyak sekali organisasi ahli farmasi, baik lingkup nasional maupun internasional. Kemudian saya akan membahas pelayanan farmasi. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan farmasi yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan minimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Kemudian sejarah pendidikan farmasi. Sejarahnya dimulai dari rapat antara pasien universitas atau institut negeri seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta pada bulan Desember 1962. Materi perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan Republik Indonesia yang waktu itu dijabat oleh Prof. Dr. Insinyur Hadi Wijaya menginstruksikan pelaksanaan keputusan MPRS supaya setiap universitas negeri mempunyai lebih banyak fakultas dari fakultas A. Dalam hal ini, Universitas Hasanuddin harus mendirikan 2 fakultas eksaks. Dalam rapatnya pada tanggal 11 Maret 1963 menyepakati pembentukan fakultas-fakultas ekstak. Dalam rangka pembentukan fakultas tersebut dibentuklah panitia yang dinamakan Panitia Persiapan Pembentukan Fakultas B Universitas Hasanuddin yang diketuai oleh Andi Pangeran Petarani. Panitia ini dilengkapi dengan 3 subpanitia kerja, masing-masing untuk pembentukan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, Fakultas Ketuhanan, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Subpanitia kerja FIPAK diketahui oleh Insinyur Aminuddin Ressa, anggota Dr. Andes Anwar, Dajamin, Dr. Andes Agung, dan Ramli Tambari Saka. Kemudian saya akan membahas obat. Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau
psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingestif, absorbis melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia. Biasanya struktur kimianya diketahui yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi juga disebut medikasi atau obat. Dalam pemahaman masyarakat umum adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara tradisional, obat-obatan diperoleh melalui ekstraksi tumbuhan obat, tetapi baru-baru ini juga melalui sintesis organik. Obat-obatan farmasi dapat digunakan dalam jangka waktu terbatas atau secara teratur untuk gangguan kronis. Kemudian saya akan membahas resep. Resep dapat diartikan sebagai permintaan tertulis dari seseorang dokter maupun dokter hewan terhadap sejumlah obat atau alat kesehatan kepada seorang apoteker di apotek. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Sekian yang sempat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.